Awalnya anak-anak itu biasanya guru TK itu adalah membawa sesuatu ini anak dibikin penasaran, biasanya begitu. Ya, dibikin penasaran. Misalnya anak-anak Ustadz punya sesuatu. Nah, gini ya, punya sesuatu. Nah, anak kan sekilas sudah tahu, oh itu warnanya merah. Kemudian guru juga menyampaikan, Ustadz punya sesuatu yang warnanya merah. Nah, itu sudah warnanya merah. Siapa yang tahu misalnya buah yang warna merah, buah apa saja misalnya? Ada jambu air misalnya. Oh iya, ada apa lagi? Apel. Ya misalnya, iya bagus. Terus apa lagi? Buah naga, pinter. Apalagi? Anggur, iya. Banyak sekali ya warna buah yang warnanya merah. Oh banyak. Lah ini juga warna merah, tapi bukan nama buah. Tapi ini dibaca A. Dibaca apa Nana? A. Bersama? A. Lebih semangat? A. Lebih semangat? A. Lebih semangat? A. Dibuka mulutnya. A. Lagi. A. Nah, tidak boleh dibaca lama-lama. Nah gitu ya. Itu nggak boleh. Cukup A. Nah gitu aja. Ya cukup A. Ya, coba bersama. A. Lagi. A. Lagi. A. Lagi. A. Ini. A. Ini. A. Ini. A. Iya. A. Nah, seperti itu. Sudah berapa kali anak mengucapkan A, berarti anak itu sudah tahu bahwa ini adalah A. Paham? Paham ya? Ini khususnya bagi guru-guru TK ya, guru-guru anak-anak PAUD. Saya yakin kalau di TPQ itu paling banyak itu adalah anak-anak PAUD. Ya. Tapi bagaimana cara mengajarnya lah itu? Nah, kemudian cara mengajarnya yang kedua, setelah dikenalkan hurufnya, baru anak-anak diajak menyanyi. Nah, anak PAUD itu paling ya dengan lagu Ros, Mahwa Ros, nggak tahu sudah, gitu. Apa itu Ros itu nggak ngerti, langsung aja nyanyi yang bahasanya anak sudah. Jadi nyanyinya seperti ini. Contoh, saya bukan guru TK, cuma tiru-tiru aja. Ya. Ini tadi bunyinya apa? A. Ini dibaca apa? A. Lagi? A. Oke. Sekarang ayo kita menyanyi bersama dulu. Ini bunyinya A. Nah gitu ya. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Bisa? Saya ulang. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ayo coba bersama. 1, 2, 3. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ada berapa nada? Ada 4 nada. Ya, coba kita resapi dulu. Ini bunyinya A. Itu berarti datar apa turun? Datar. Ini bunyinya A. Naik. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Nah, itu sudah dikenalkan nada sedang, naik, turun. Nanti di tilawati akan dikenalkan. Kalau sudah ada pelajaran di kitabnya. Mungkin sampai di sini untuk pembelajaran langkah awal. Ada yang mau ditanyakan? Boten. Nanti kalau sudah berhadapan dengan anak, iya ya, apa emang ya? Biasanya begitu. Ya, coba lagi ya. Ya. Ini dibaca ba, dibaca apa? Ba.
Dibaca apa? Ba. Dibaca apa? Ba. Ini apa? A. Ini apa? Ba. Ini apa? Ba. Ini apa? A. Ini dibaca? A. Apa? Ba. Dibaca apa? A. Dibaca apa? Ba. Nah, jangan keliru. Ini dibaca apa? Lah, saya bisa membaca ini, ya, kan berarti membacanya. Masa mau lihat ini? Iya, dibaca apa ya? Oh, bahaya. Kira-kira ditertawakan oleh anak-anak, ya toh? Jadi kita harus paham betul. Lah kita bisa membaca, kita bisa mengetahui wong ini adalah kartu praga pinter. Gitu. Kartu praga pinter. Lah ini panjenengan seperti ini dibaca? Dibaca apa ini? Apa? Dibaca? Ba? Ba-a. Iya toh? Kan membacanya dari kanan. Ayo, membacanya dari kanan. Lah di sini. Nah, di sini juga ada buku pinter. Ini juga ada. Jadi tahu. Kalau kepada anak-anak itu, ini misalnya kepada anak TK, ini kanan apa kiri? Ini kanan apa kiri? Ini adalah kiri. Bahasa anak-anak itu adalah ini kiri. Ini adalah kanan. Masa harus begini? Ini iya toh? Nah, itu cara mengajarnya. Oke. Jadi kalau misalnya ini adalah yang kiri, misalnya yang kiri, ini yang kanan. Yang kiri dibaca apa? Yang kiri dibaca apa? Yang kiri dibaca apa? Yang kanan dibaca apa? Yang kanan dibaca apa? Yang kanan dibaca apa? Coba dibaca bersama. Nah, begitu. Nggih. Kalau misalnya nyanyi dua huruf, misalnya ini bunyinya ba'a, ini bunyinya ba'a, ini bunyinya ba'a, ini bunyinya ba'a. Ayo bersama. Ini bunyinya ba'a, Ini bunyinya ba'a. ini bunyinya ba'a, ini bunyinya ba'a. Sudah paham? Lah, kemudian kalau ini sudah, langsung misalnya kepada bukunya. Ya, kepada bukunya. Coba dilihat bukunya halaman 1. Ini berarti masih satu-satu membacanya, tidak boleh digabung. Ya, tidak boleh digabung. Berarti mulai dari atas, kemudian sebelah kanan, kiri, kanan, kiri, begitu ya. Coba dibaca. Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A. Yang paling atas dibaca A. Nah, begitu ya. Yang paling atas dibaca A. Yang paling atas dibaca A. Coba dibaca bersama-sama baris kedua. Ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A. Nah, seperti itu. Misalnya sambil bermain, sambil tepuk-tepuk boleh. Ya, sambil tepuk-tepuk boleh. Anak-anak di sini sudah ada. Ya misalnya langsung aja ini bunyinya A, ini bunyinya A. Nah, begitu. Itu pun juga boleh. Terserah kreasi panjenengan bagaimana supaya anak-anak itu menjadi senang. Jangan sampai anak-anak itu mengucapkan ngaji itu angel. Kalau sudah ngaji itu angel, udah males sudah. Tapi kalau kita itu pandai-pandai untuk meraih, memasukkan hati kita kepada anak-anak, saya yakin anak-anak pun juga akan suka dengan kita, eman kalau tidak masuk. Kemudian di privat, tidak klasikal praga, membacanya baca simak tetap, tapi gurunya yang datang.
gurunya yang datang. Contoh ya, halaman 2 ya. Setelah dibaca sudah, yang paling atas adalah bunyinya ba. Apa? Ba. Apa? Ba. Iya. Terus membaca. Ya seperti tadi, per kotak-kotak itu. Ini bunyinya ba, ini bunyinya a, ini bunyinya a, ini bunyinya ba. Nah begitu. Coba sekarang yang paling ini bunyinya Ba. nah langsung nyambung ya. Ini bunyinya, Ba. ini bunyinya, A. ini bunyinya, A. ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya, A. ini bunyinya, A. ini bunyinya, ini bunyinya, A, ba. Ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya. Nah, muter lagi. Muter lagi. Sekarang kotak yang kedua. Ya, tadi ini kan ba, senengan. Nah, sekarang ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya. Ini apa? Nah, ke sini kan? Ya, ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya. Nah, dan seterusnya. Sudah paham cara mengajarnya untuk PAUD? Gurunya terus muter. Gurunya terus muter. Kalau mengajar tilawati, gurunya duduk, santrinya duduk, enak. Kalau anak kita mengajar anak-anak PAUD, kita nggak mau berdiri, nggak mau terus keliling begini, ya sudah rame sih mesti. Gimana? Mesti rame. Kita menyimak. Misalnya anak suruh maju, yang lain apa? Ini kembali ke sana, kemudian gantian maju. Yang lain ngapain? Yang sudah selesai ngaji ngapain? Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak kan nggak berani mau main sing macam-macam, nggak berani. Karena apa? Terus dikelilingi terus, muter lagi, dikelilingi terus. Nah, itu insya Allah kelas menjadi kondusif. Mungkin ada pertanyaan, monggo. J, monggo. Kebetulan saya mengajar jilid 2. J, Tapi di jilid 2 ini mayoritasnya anak-anak PAUD. J, Ada PAUD juga baru ada yang masuk TK. Kenapa juga bisa digunakan metode yang seperti ini? Iya. Tapi anak-anak yang jilid 2 itu sudah paham sekali dengan huruf ya. Oke, kalau ya, masih ada lupanya. Nah, itu berarti belum masuk, belum ini. Jadi pakai bermain seperti ini kalau usia TK, insya Allah masih suka, ya. Ya dengan cara mungkin dengan masalah ini, ya dengan peraga ini misalnya, nggak perlu beli, jenengan bikin sendiri nggak apa-apa. Dengan kreativitas panjenengan nggak apa-apa. Kalau beli mahal, gitu. Kalau jenengan banyak kardus-kardus, banyak karton-karton, gunakan itu. Tulis sudah. Kalau memang tulisannya jelek, ya komputer ini bisa kan. Gitu. Tulisan menjadi bagus kok. Gitu. Lah itu tinggal kita aja bagaimana kreativitas kita. Mungkin tidak hanya persegi kotak seperti ini, mungkin dipakai bulat, mungkin dipakai bintang dan lain sebagainya. Monggo gambar buah misalnya, nggak apa-apa. Nah itu cara mengajarnya seperti tadi. Ini anak-anak sudah diacak, sudah paham betul, enak nanti di jilid satunya, cepet itu nanti, gitu. Nah itu. Kalau sudah anak kelas 1 itu mungkin masih bisa ya,
diperlakukan seperti anak TK bisa. Tapi kalau sudah kelas 2 ya sudah pakai baca simak itu. Kan lebih dekat itu. Ya kan? Lebih dekat anak 15 anak gitu kan cukup segini ini cukup gurunya di tengah. Tahu semua keadaan anak-anak tahu. Itu penataan ruangnya pun juga begitu. Tapi kalau dipakai bersab begini, sab kedua sudah usil sudah. Gitu. Nah, itu. Paham? Dasar nggih. Mungkin ada yang lain, monggo. Nggih, monggo. Berarti untuk jilid PAUD ini satu kelas berarti sama pembelajarannya. Halamannya seandainya halaman 3 semuanya 3. Enggak harus sama. Ini kan model privat. Oh. Model privat. Kalau anak-anak PAUD itu pakai privat. Yang sudah bagus bacaannya bisa dinaikkan ke kelas jilid 1 sudah. Jilid 1 misalnya yang di kelas ini sudah jilid halaman 10 misalnya. Anak-anak dari PAUD ini insya Allah halaman 10 itu tentang huruf apa? Ya, huruf apa anak-anak di jilid jilid 1 itu? Anak-anak sudah bisa kok mengikuti itu. Jadi langsung masuk ke situ. Makanya kalau panjenengan itu menerima santri baru, menerima santri baru, ini kalau misalnya anak-anak PAUD ditampung dulu sudah, nggak apa-apa, diajari PAUD nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak yang sudah gede-gede begitu itu, misalnya ini dites membaca jilid 1 sudah bagus, jilid 2-nya panjang pendeknya belum kena misalnya, mau dimasukkan ke jilid 2, sedangkan jilid 2 sudah halaman 40 misalnya, itu kan nggak nutut gitu loh, nggak nututi, karena apa? Materinya sudah, yang bermasalah adalah di panjang pendek. Nah gitu. Jadi lebih baik jangan diterima dulu. Karena apa? Menyediakan gurunya itu susah. Gitu. Mencari guru itu kan susah ya. Mencari guru susah. Ya. Tapi saya mencari tempat pengajar untuk saya itu susah. Ya. Sopo sing gelem nrimo aku. Nah itu. Jadi itu cara mengajarnya untuk anak-anak PAUD, yaitu dengan model privat. Privatnya cuma tidak maju ke sini, tapi privatnya adalah guru datang ke meja santrinya. Kalau misalnya sambil duduk ya sambil duduk, ya segini, ya wis. Kira-kira rong puteran ya wis. Nah gitu. Jadi kalau berdiri kan enak itu ya. Nah itu. Tahu semua situasi murid yang di belakang pun akan tahu. Ya. Sudah, itu untuk penguasaan kelas. Sudah? Oke. Masih ada yang lain monggo? Penguasaan kelas jilid 2 ke atas. Kalau penguasaan kelas jilid 2 sudah anak-anak SD ya. Lah itu ya mungkin dicari dulu masalahnya apa. Niku wae kalau dari satu baca muat dia main. Nggih. Wong lare niku enten sing aktif, enten sing boten aktif, enten sing meneng, enten sing nangisan, enten sing macam-macam ya. Tapi kalau dengan model seperti itu, pokoknya kita ini, diri kita ini nggak boleh diam, sudah. Anak yang agak super begitu tuh. Kalau kita datangi itu kira-kira gimana? Kita datang tok, kita datangi, kira-kira gimana? Tapi kalau gini, misalnya duduk aja di sini, misalnya walaupun sambil membawa ini misalnya, ya, ini sudah nggak ngefek, karena apa? Gak kira. Anak itu yang aktif seperti itu. Kalau begini misalnya, Fulan, nah dipanggil aja sudah, Fulan, diam sudah. Kemudian di sana Fatimah, ya, nah itu sudah. Ayo, kitabnya dibuka, ya dibuka sama dengan teman-temannya, sudah sama.
Ayo kita baca bersama-sama. Nah, itu salah satunya, nggih, salah satunya. Kalau zaman saya kecil dulu, ya udah ini, sudah yang bunyi itu ini, bukan lesan sudah. Gitu. Kebrak meja perwat, diam semuanya. Gitu. Diam semua itu. Tapi besok nggak mau ngaji. Kan begitu ya. Besok nggak mau ngaji. Nggih. Ngaten nggih, Ustaz nggih. Nah, itu. Kemudian untuk membentuk anak-anak yang aktif yang seperti itu kadang-kadang juga bisa melalui cerita atau dongeng. Dongeng yang sifatnya orang yang sabar, orang yang nerima dan seterusnya. Itu akan membentuk karakternya walaupun dia aktif tapi menjadi aktivis tapi yang nerima, yang sabar, nah begitu. Enggak frontal begitu enggak. Nggih. Mungkin Ustaz yang lain? Masalahnya anak itu banyak loh, walaupun kita dulu pernah menjadi anak. Iya toh? Oh kita dulu itu loh nakal juga kok. Jangan malu-malu. Iya toh? Kita dulu itu loh nakal juga, iya toh? Untuk wablek ya guyon diajar itu ya gak tahu serius. Gitu. Nah itu. Sekarang ini akan karena apa? Sekarang ini sudah punya etika, sudah punya adab, tata krama wong mencari ilmu kan seperti itu. Sudah tahu. Zaman kecil kita nggak tahu itu. Nah, gitu ya. Sampun nggih? Alhamdulillah. Itu cara mengajar pautnya sekilas gitu aja. Nggih, cara mengajarnya. Tapi kalau sudah di halaman-halaman akhir itu baru dikenalkan dengan lagu ros. Model ini karena sudah anak sudah terbiasa ada 2 huruf ya. Ada 2 huruf dalam satu halaman di halaman-halaman akhir itu sudah 1 kotak 2 huruf seperti ini. Ini harus dibaca dengan lagu ros. Misalnya Zaya mana syakho. Nah, seperti itu sudah. Ya sudah semua sama membacanya seperti itu. Ya, bana kaza yata daso, Allah, Jawa dan seterusnya. Sudah seperti itu anak-anak membacanya. Kalau yang masih 1 kotak 1 huruf itu pakai menyanyi. Ya. Ini memang apa? Karena pengenalan huruf. Kalau sudah 2 huruf kan berarti sudah khotam A sampai ya anak sudah mampu membaca. Masuk di jilid 1 tinggal mengulang cepat sudah. Akhirnya ikut munakosah kenaikan jilid tidak wassalamu lagi ya, disuruh membaca beberapa lembar. Nah itu kalau memang bagus ya sudah naik ke jilid 2. Seperti itu. Sampun nggih? Oke. Kalau sudah sekarang kita masuk ke jilid 3. Mau jilid 4. Masuk ke jilid 4. Jilid 4. Nah, jilid 4 ini di buku Tilawati itu di jilid 4 ya. Itu pokok bahasan yang pertama adalah mengenalkan huruf tasdid. Mengenalkan huruf tasdid itu di halaman pertama. Ya, di halaman pertama. Kemudian yang kedua yaitu bacaan mat wajib dan mat jaiz, itu halaman 6. Kalau di jilid 2 itu kan masih bacaan-bacaan panjang tapi nggak terlalu panjang atau namanya mat tobi'i ya, mat tobi'i. Ini sudah mulai baca mat wajib, mat jaiz, panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Nah itu nanti kita praktekkan. Kemudian bacaan nun dan mim yang bertasdid. Nun dan mim yang bertasdid itu pada halaman 9.
Kemudian cara mewakofkan bacaan. Cara mewakofkan bacaan itu adalah di halaman 12. Kemudian lafzul jalalah, ya, tentang lam jalalah, bacaan lam yang tafkhim dan tarkik, ya, itu halaman 14. Kemudian al syamsiyah atau idgham syamsi, ya, idgham syamsiyah itu halaman 16. Kemudian cara membaca bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu syaratnya apa? Dibaca ikhfa itu syaratnya apa? Apa? Kalau ikhfa artinya samar. Cara membacanya samar. Syaratnya itu bisa dibaca samar, itu syaratnya apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? 15 terkumpul dalam nadhoman yang bagaimana? Sifda sana kabjada syaksun qad sama tayyiban zid fitu qandha zalima, gitu. Nah itu di dalam kitab apa itu? Kitab napa niku? Sifda sana niku? Niku kula zamane sekolah DMI singen kelas 3 niku pun apalan niku. Lek boten apal kepuk kali garisan kenceng niku. Ngoten. Ngoten. Mulai dari alhamdulillah wa sallallahu rabbuna ala nabiyil mustafa habibina dan seterusnya. Ya, itu adalah di kitab Syifaul Jinan atau Hidayatus Sibyan. Nah, kemudian bacaan ikhfa hakiki itu ada 19, kemudian huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah niku huruf yang bagaimana? Contohnya yang bagaimana? Yasin, tidak yasa. Ain sin qaf, tidak asako. Nah niku itu namanya huruful muqatta'ah atau disebut juga fawatikus suar. Kemudian wawu yang tidak ada sukunnya, wawu yang tidak ada sukunnya tidak boleh dibaca panjang. Contohnya ulaika ulul albab, tulisannya ulul ngaten nggih nah tuh. Kemudian itu ada di dalam halaman 23. Kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu, ya nun mim wawu. Dalile sebuti. Dalile sebuti. Satu potong niku cumaan nggih, mboten cakep. Wadghib bi gunnatin biyan mula idza pun niku tok. Nggih. Wadghib bi gunnatin biyan mula idza. Kalau ada kana bi kilmatin kadun ya fam bidza siji malih punan. Pun siji. Kana bi kilmatin lek ono satu kalimat, satu kata kaya dene dunya tidak boleh dibaca duya, tidak boleh. Nggih, nah itu. Pun lagunya sama seperti yang tadi, ya. Ada yang 2 kolom, ya berarti kita membacanya datar turun. Kalau ada 3 kolom, datar naik turun. Kalau ada 4 kolom, datar naik turun. Nah, begitu. Sama sudah, ini rumusnya sudah. Ya, rumusnya. Nah, kalau misalnya barisannya itu panjang seperti ini ya sama. 1 2 3 berarti datar naik turun, kemudian naik turun. Kalau 8 ya toh, datar naik turun, naik turun. Paham ya? Nah, sekarang kita coba nggih, halaman 1.
ya, jilid 4 halaman 1. Ya. Saya contohkan dulu. Ya, perhatikan di situ ada huruf yang bertasdid. Oke, huruf yang bertasdid, membacanya harus ditekan, oke, supaya ditekan ini. Ya, membacanya harus ditekan. Ya, tekannya itu nggak boleh hanya ini. Setiap huruf gitu bertasdid supaya ditekan membacanya, Contoh, nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sama dengan salam, salama. Coba. Salam sama dengan salam, salama. Iya. Sabbata fabassar faddala farraha. Ya. Sabbata fabassar faddala farraha. Akhara qaddama rattala yassara. Akhara qaddama rattala yassara. Yu'ajjilu yukadzibu yubashiru yudillu. Ya. Yu'ajjilu yukadzibu yubashiru yudillu. Yuk bersama-sama. Utilat sujirat suwibat su'irat soffan haqqan saharin qahharin ruk'an sujjadan qayyiman idiyan. Nah, itu cara membaca tasdid. Sabun gampang orang itu. Tapi kadang-kadang banyak orang membaca iyyaka na'budu. Nah, itu para imam loh ini, para imam banyak membacanya hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kurang tekanannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka jelas, buat. Iya, nekannya jelas. Nah, kemudian masalah tasdid sudah paham ya? Sudah paham. Ya. Liyuhajjuni. Nah, ya. Nah, itu cara membacanya, ada tasdid yang harus ditekan. Baik, kemudian halaman 6. Ya, halaman 6 dan halaman 7 itu cara membacanya sama. Ya, cara membacanya sama. Cuma beda nama. Kalau yang ini dibaca namanya mat nomor ini. Mat? Sebabnya apa? Dalam dua kalimat. Kalimat bermakna kata ya. Kalimat bermakna kata. Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia artinya adalah ya sudah kalimat memang ya. Kalam sudah. Nah, itu bedanya di situ. Ini membacanya 5 harokat. Ya. Mat ya, ada alif. Setelah mat bertemu dengan alif atau ada alif yang berharokat di suatu kata yang lain, panjangnya 5 harokat. Ya,
Itu di buku juga begitu. Ya. Bagaimana cara membaca 5 harokat itu? Coba sih dibaca ma'aiti ini aja. Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Coba semua menghitung. Nggih, semua menghitung. 5 harokat. Semua 5 harokat. Bersama 1 2 3. Nah, ada yang mendahului, ada yang mengakhiri. Yang mana yang benar? Semua bisa benar, semua bisa salah. Tergantung bagaimana cara menghitungnya. Kalau menghitungnya adalah selesai sudah, gitu. Tidak ada ketukan. Makanya di sini perlu adanya ketukan. A 5 sudah bunyi A. Itu sudah mulai hitungan 1. A. Nah, begitu. Nggih. 5 ketukan. Namanya 5 harokat, 5 gerakan jari, 5 ketukan. Sama seperti itu. Coba bersama lagi baris kedua ma'amru. Coba. Ma'amru. Lagi. Wa ma'umiru. Ini misalnya ini kan turun, ini naik. Gitu. Kalau mau dinaikkan dulu, misalnya 2, 3 misalnya. Ma'amuru. Turun. Wa ma'umiru. Nah, gitu caranya. Bima atakum naik. Coba. Bima